وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita diberikan keistiqomahan untuk dapat menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Islam dari sumbernya, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya sumber hukum Islam itu hanya ada dua, yaitu Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana agar kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim? Adalah tentunya dengan kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian asbabun nuzul kita, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat di dalam Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran. Tentunya di antara tujuan kita mempelajari asbabun nuzul adalah agar kita lebih memahami makna yang terkandung dalam sebuah ayat atau sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan asbabun nuzul kita, pembahasan tentang sebab-sebab kenapa sebagian ayat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu dalam surat Ali Imran. Masih dalam surat Ali Imran, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala amwata, itu orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu, kata Allah, ahya, hidup. Para ulama mengatakan hidup di sini adalah hidup barzakhiyah. Tentunya bukan hidup di dunia, akan tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Farihina bima atahumullah. Mereka bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka pun bergembira, bersenang hati terhadap orang-orang yang ada di belakang mereka, yang belum menemui mereka, belum berjumpa dengan mereka. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi fadl, dan mereka pun bergembira, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai kaum muslimin, bahwasannya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, atau orang-orang yang mati syahid,
yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mati syahid, terbunuh di medan perang. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidaklah mati. Mati dalam artian mereka hilang, tidak mendapatkan nikmat Allah, tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup kata Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka bergembira dengan apa-apa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Adapun sebab diturunkan ayat ini, itu Ali Imran ayat 169 sampai 171, ada beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang dibawakan oleh Syekhul Allamah Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Beliau jelaskan setidaknya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 169 sampai 171 ini. Yang pertama di antara hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang sebab diturunkannya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, kata Rasulullah tatkala sebagian dari saudara kalian terbunuh di perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat yang terjadi di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriyah, yang mana pada waktu itu kaum muslimin 700 tentara kurang lebih berhadapan dengan 3.000 orang kafir Quraisy. Jumlah yang sangat besar dari orang-orang kafir Quraisy. Dinamakan perang Uhud karena peperangan ini terjadi di bukit yang ada dekat dengan kota Madinah yang dinamakan dengan Bukit Uhud, Jabal Uhud, yang sampai sekarang tempat tersebut masih ma'ruf dikunjungi oleh jemaah-jemaah umrah. Maka tatkala peperangan ini terjadi, beberapa kaum muslimin terbunuh mati syahid, di antaranya paman Rasulullah Hamzah, di antaranya sahabat yang mulia ayahanda dari Jabir itu Abdullah bin Amr bin Haram, dan sahabat yang lain. Kurang lebih kata ahli sejarah 70 sahabat terbunuh pada waktu itu di perang Uhud. Mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan tatkala sebagian ikhwan kalian, saudara kalian, kaum muslimin para sahabat terbunuh di perang Uhud, ja'alallahu azza wa jal arwahahum fi ajwafi at-tairin khudrin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka itu berada dalam burung yang berwarna hijau. Taridu anharal jannah, yang mereka melewati sungai-sungai di surga. Jadi Allah jadikan ruh-ruh mereka berada dalam suatu burung yang berwarna hijau, yang mana burung ini terbang di sungai-sungai yang ada di surga. Ta'kulu min thimariha, yang mana dia memakan dari buah-buahan yang ada di surga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahabin fi dhilil arsh, yang mana burung-burung ini pun hinggap di qanadil, yaitu lentera-lentera yang ada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di surga sana. Falamma wajadu tiba mashrabihim wa ma'kalihim wa husna munqalabihim, maka tatkala arwah-arwah dari orang yang mati syahid, para sahabat syuhada perang Uhud ini mendapati kebaikan atau kenikmatan minuman, makanan dan tempat tinggal mereka di surga, qalu, maka mereka mengatakan, ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana'allahu lana. Maka arwah-arwah para sahabat yang mati syahid tersebut mengatakan, sungguh sekiranya, duhai sekiranya saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih hidup mengetahui apa yang Allah berikan untuk kita. Apa yang Allah berikan untuk kita, segala kenikmatan yang Allah berikan untuk mereka. Li'alla yazhadu fil jihad, agar mereka orang-orang yang masih hidup tadi tidak zuhud dari berjihad. Artinya bersemangat tatkala ada genderang jihad yang syar'i. Wala yanqulu anil harb, dan sehingga mereka tidak lari dari peperangan. Bahkan mereka berani
berperang di jalan Allah sehingga mereka terbunuh dan mereka mati syahid, mendapatkan kenikmatan yang mereka dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah azza wa jalla, maka tatkala para syuhada Uhud ini berkata seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana uballighuhum ankum, maka kata Allah, aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang kalian ungkapkan dan utarakan tersebut, yaitu tentang kenikmatan yang didapatkan oleh mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka belum masuk ke dalam surga Allah secara hakiki, hanya ruh mereka saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam burung-burung yang berwarna hijau, akan tapi mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi ayat ini diturunkan di antara sebabnya adalah tatkala arwah syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, mereka ingin menyampaikan kenikmatan yang mereka dapatkan kepada kaum muslimin yang masih hidup di dunia, sahabat-sahabat mereka. Maka ini di antara sebab dari sebab-sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 169 sampai 171 ini. Adapun yang kedua, di antara riwayat yang juga menjelaskan tentang sebab diturunkannya ayat ini masih disebutkan oleh Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau pernah mengatakan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, kata Jabir bin Abdullah, pernah pada suatu hari Rasulullah berjumpa denganku, maka beliau pun berkata, mali araka munkasiran, wahai Jabir, kenapa aku melihatmu seakan-akan engkau ini sedih, engkau seakan-akan galau. Qultu, maka Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, ustushhida abi kutila yawma Uhudin wa taraka iyalan wa dainan. Wahai Rasulullah, bapakku yaitu Abdullah bin Amr bin Haram itu mati syahid, beliau terbunuh di perang Uhud, wahai Rasulullah, sedangkan beliau ini meninggalkan keluarga, anak-anak yang banyak tidak sedikit, dan meninggalkan hutang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Jabir sedih, beliau pun galau tatkala ditinggal oleh ayahanda beliau yang mati syahid di perang Uhud pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak, wahai Jabir, inginkah engkau kuberikan kabar gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapakmu, kepada ayahmu, dengan apa Allah berjumpa dengan bapakmu? Qal, maka Jabir mengatakan, iya ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab. Wahai Jabir, kata Rasulullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seorang pun kecuali itu di balik hijab. Wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu setelah dia mati syahid di perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Fakallamahu kifahan, dan Allah langsung berbicara dengan ayahandamu. Tidak di balik hijab, kifahan. Para ulama mengatakan maknanya muwajahatan. Langsung berbicara Allah Subhanahu wa taala dengan ayahanda dari Jabir bin Abdullah. Faqala, maka Allah berfirman kepada bapakmu, ya abdi tamanna alayya u'tik, wahai hambaku, berharaplah kepadaku, berangan-anganlah, mintalah, u'tika, maka aku akan memberikan apapun yang kau pinta kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabb, maka hamba tersebut, yaitu ayahanda dari Jabir bin Abdullah, mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, tuhyini, hidupkan aku kembali, fa'uqtal fika thaniyatan, sehingga tatkala aku hidup, aku akan berperang lagi, kemudian aku terbunuh lagi, mati syahid untuk kedua kalinya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana orang yang mati syahid ketika dia terbunuh dan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, apa yang ingin kau dapatkan? Maka dia menjawab, hidupkan aku kembali sehingga aku bisa berperang, kemudian aku mati lagi untuk sekian kalinya. Saking besarnya pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, innahu qad sabaqa minni anhum ilaiha la yurja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah berlalu ketetapanku
Ketetapan dariku, kata Allah, sungguhnya orang-orang yang atau manusia yang sudah mati meninggalkan dunia tidak akan kembali lagi kepadanya. Artinya meskipun orang syahid tersebut berangan-angan ingin hidup kembali, maka itu tidak akan bisa mereka dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang atau manusia yang mati dia tidak akan dikembalikan lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Wa unzilat hadhil ayah. Qal wa unzilat hadhil ayah. Maka dari sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 169 dan 100 atau sampai 171 ini. Yang di antara sebabnya bahwasanya terbunuhnya ayahanda dari Jabir bin Abdullah, itu Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau mati syahid di perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kedua yang disebutkan oleh para ulama dari sebab-sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun yang ketiga di antara riwayat hadis yang menjelaskan tentang sebab diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 169 sampai 171 ini, itu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsir beliau dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina arsalahum Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli bi'ri Maunah. Itu sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang menjelaskan tentang beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat di daerah Najd yang mana tempat tersebut dinamakan Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Kisah ini kisah yang sangat ma'ruf, kisah yang sangat terkenal, bisa kita baca di kitab-kitab hadis ataupun di kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus para sahabat, beberapa orang sahabat, sebutkan dalam sebagian riwayat dikatakan mereka berjumlah 70 orang, yang mana ke-70 orang ini kata para ulama dalam riwayat-riwayat dijelaskan mereka adalah para qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mereka itu rajin membaca Al-Quran, yang mereka ahli ibadah, ubad, orang-orang atau sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Bi'ru Ma'unah, yaitu sumur Ma'unah, sangat ma'ruf kisahnya wahai kaum muslimin. Bagaimana kisah tersebut? Itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Meskipun riwayat ini juga diriwayatkan dari para ulama yang lainnya, akan tapi yang menyangkut dengan sebab nuzulnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Tapi kisah Bi'r Ma'unah ini diriwayatkan oleh para ulama dan kitab-kitab hadis mereka, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan para ulama yang lainnya dalam kitab-kitab hadis mereka dengan jalur yang sahih sampai kepada kisah tersebut benar adanya. Kisah ini bermula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sebagian orang, dalam riwayat dikatakan oleh orang dari Bani Sulaim, sebagian lagi mengatakan orang Amir, seorang yang bernama Amir, yang dia ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah mengirim utusan ke penduduk yang ada di Bi'r Ma'unah ini, yang ada di sumur Ma'unah ini. Maka Rasulullah pun menyiapkan beberapa orang sahabat yang mereka ini ahli agama, yang mereka ini para qurra, penghafal Al-Quran, untuk berdakwah. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau biasa mengutus beberapa orang sahabat ke negeri-negeri yang memang itu butuh didakwahkan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Beliau juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana, dan mengutus para sahabat yang lain untuk berdakwah di satu daerah yang memang daerah tersebut membutuhkan dakwah Islam. Rasulullah memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka Rasulullah sebagai pembawa risalah memberikan mandat terkadang kepada sebagian para sahabat untuk berdakwah. Di antaranya apa yang terjadi pada kisah Bi'r Ma'unah ini, sumur Ma'unah. Maka Rasulullah persiapkan ada kurang lebih 70 para sahabat yang mereka seluruhnya qurra, para ubad, orang yang rajin ibadah, para sahabat yang menghafal Al-Quran untuk berdakwah ke tempat tersebut. Maka
tatkala pada waktu yang telah ditentukan Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, maka Rasulullah mengutus mereka untuk datang ke daerah tersebut, ya. Maka sampainya mereka di Bi'r Ma'unah 70 orang atau 80 atau 70 40 atau 70 orang. Ya, dalam riwayat dikatakan seperti itu. Tapi yang masyhur, yang ma'ruf mereka 70 orang. Maka sampainya mereka di tempat tersebut, mereka pun akhirnya berunding untuk mengutus salah satu dari mereka menemui kaum yang tinggal di daerah atau di sekitar daerah sumur Ma'unah tersebut. Akhirnya mereka sepakat, ya, untuk mengutus salah satu dari mereka. Untuk mengutus salah satu dari mereka. Dikatakan bahwasannya sahabat yang diutus tersebut adalah Ibnu Milhan. Dikatakan dalam riwayat adalah Ibnu Milhan. Maka seorang sahabat ini pun Ibnu Milhan diutus akhirnya dari 70 orang sahabat tadi, mereka mengutus salah satu dari mereka sebagai perwakilan, ya, untuk mendakwahkan kaum yang tinggal di daerah sumur Ma'unah tersebut. Maka sesampainya sahabat ini, Ibnu Milhan ini, di daerah tersebut, maka dia pun mengatakan kepada orang yang ada di sana, ana uballighu risalata Rasulillah. Aku menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada kalian. Kata sahabat yang mulia ini, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyerukan kepada orang yang ada di sana untuk masuk ke dalam Islam. Sahabat yang mulia Ibnu Milhan atau Haram bin Milhan ini menyeru kepada orang yang ada di sana untuk masuk ke dalam Islam. Maka salah seorang pemimpin dari kaum tersebut yang dijelaskan dalam riwayat namanya adalah Amir bin Tufail al-Ja'fari. Amir bin Tufail al-Ja'fari, ini seorang yang kafir musyrik, yang mana pada waktu itu sahabat yang mulia Ibnu Milhan tadi berbicara kepada dia karena dia sebagai kepala kaum tersebut, maka dia tidak menerima. Akan tapi dia juga tidak langsung menentang. Sebaliknya dia malah mengisyaratkan sebagian kaumnya untuk membunuh sahabat yang mulia tadi. Maka dia memberikan isyarat kepada salah seorang dari kaumnya, sehingga salah seorang dari kaum tersebut membawa alat atau senjata, tombak. Dalam sebuah riwayat dikatakan tombak. Maka ditusuklah sahabat yang mulia tadi dari belakang sehingga tembus badannya. Ditusuk sehingga terbunuhlah sahabat yang mulia Haram bin Milhan tadi. Tatkala dia melihat kucuran darah dari tubuhnya, maka dia mengatakan, Allahu Akbar, fustu wa Rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, sungguh aku beruntung, katanya. Sungguh aku telah sukses, sungguh aku telah menang demi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari Ka'bah. Maka sahabat yang mulia ini pun mati syahid, terbunuh di jalan Allah tatkala dia mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sahabat yang mulia ini sudah meninggal, maka Amir bin Tufail al-Ja'fari tadi mengajak beberapa kaum untuk mereka mengikuti jejak sahabat tadi, mencari sahabat yang lain. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ada 70 sahabat yang mereka singgah di satu tempat, mengutus satu orang telah dibunuh. Artinya masih ada 69 sahabat lainnya yang mereka berkumpul di satu tempat tersebut. Akhirnya Amir bin Tufail ini mengumpulkan beberapa orang dari kaumnya untuk mengajak mereka mencari para sahabat Rasulullah SAW tadi, sehingga tatkala sudah ditemukan tempat persinggahan para sahabat tadi, akhirnya terjadilah pertempuran, peperangan di antara mereka, yang tentu saja para sahabat Rasulullah datang ke sana bukan untuk niat perang. Mereka tidak memiliki bekal persenjataan yang cukup untuk melawan orang-orang dari kaum tersebut yang ada di sekitar Bi'r Ma'unah tersebut, sehingga terbunuhlah seluruh sahabat tersebut. Terbunuhlah, kecuali beberapa orang saja. Dikatakan dalam riwayat, satu orang sahabat yang dia hidup, satu atau dua orang sahabat yang memang tidak ikut terbunuh pada waktu peperangan tersebut. Adapun selebihnya
60 lebih para sahabat terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka ingin mendakwakan agama Islam. Dibunuh oleh orang-orang tersebut, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang ada di Bi'ir Ma'unah dengan cara keji. Mereka melakukan tipu daya. Mereka membunuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kisah ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun sedih, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171 ini, yaitu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, sebaliknya mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kisah yang ma'ruf, sehingga Rasulullah pun pada waktu itu melakukan kunut nazilah. Beliau kunut di 5 salat waktu, beliau kunut di subuh, beliau kunut waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, mendoakan para sahabat yang gugur tersebut dengan kebaikan dan mendoakan keburukan kepada orang-orang yang telah membunuh para sahabat yang mulia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 tadi, menjelaskan tentang hakikat dari orang-orang yang mati syahid, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan agama Allah adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang diikuti oleh umat manusia, sehingga mereka terbunuh di jalan Allah, mereka mati syahid. Allah katakan mereka tidak mati, bahkan mereka hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, merupakan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Dari beberapa riwayat ini, kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan wa ala kulli hal fal ayat bi'tibari umumiha ta'ummu kulla syahid. Maka apapun keadaannya, dari beberapa sebab riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, maka kata beliau, ayat ini dari sisi keumumannya, ayat ini umum menjelaskan bagi siapa saja yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, baik orang yang mati syahid di perang Uhud ataupun orang yang mati syahid di pada waktu Bi'ir Ma'unah, kejadian kisah sumur Ma'unah, ataupun orang-orang mati syahid lainnya di peperangan-peperangan yang lainnya, maka ayat ini umum kepada mereka seluruhnya. Artinya orang yang mati syahid akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب